Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Zamzami. Saya dari kelompok 1. Dimana kelompok 1 membahas tentang industri kreatif dan ekonomi kreatif. Pada kesempatan kali ini saya menjelaskan tentang model pengembangan industri kreatif. Perlu diketahui bahwasanya industri kreatif hari ini sudah menjadi trending di berbagai mancanegara. Karena apa? Karena dengan adanya industri kreatif di suatu negara itu akan mendapatkan banyak manfaat. Yang pertama adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ketika suatu negara yang bisa mengembangkan industri kreatif dengan baik dan bagus, itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Yang kedua adalah membuat peluang kerja. Jadi ketika industri kreatif ini bisa berjalan dengan baik juga, ini akan membuka kesempatan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran dan masih banyak yang lainnya. Di Indonesia saat ini masih belum maksimal. Karena apa? Karena dari Indonesia untuk mengembangkan industri kreatif harus melibatkan 3 komponen, yang dimana 3 komponen tersebut diberi nama dengan triple helix, yaitu adalah pemerintah, swasta, dan intelektual. Menurut Ketua Umum HIPMI, bahwasanya untuk industri kreatif di Indonesia itu masih banyak kendala dan perlu ada sentuhan dari pemerintah, terutama di bagian permodalan. Dengan masalah di permodalan, banyak para pelaku usaha industri kreatif itu tidak bisa mengoptimalkan usaha mereka atau industri mereka. Di Indonesia sendiri, industri kreatif ini sangat bisa berkembang cepat ketika berada di wilayah kota atau wilayah yang notabene sudah maju dan terkenal, kayak Malang, Batu, Surabaya, Jogja, dan sebagainya. Karena apa? Karena ketika industri kreatif ini dikembangkan di kota atau di kota yang sudah ramai, sudah maju, itu akan memiliki beberapa nilai tambahan, yaitu adalah dengan adanya SDM yang mumpuni, informasi yang bagus, dan lain-lainnya. Jadi apa? Ketika industri kreatif ini dikembangkan di kota-kota besar atau di kota-kota yang sudah maju, itu akan mudah berkembang dengan adanya itu tadi. Beda lagi kalau industri kreatif ini berada di daerah kota kecil atau di pedesaan, karena dengan minimnya sumber daya manusia, teknologi, dan lain-lainnya, industri kreatif di desa ini untuk berkembangnya sangat lambat, karena mereka belum bisa membranding industri ini dengan baik dan lebih memfokuskan kepada ciri khas desa tersebut atau wilayah tersebut. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan tonton terus video presentasi kami sampai akhir ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Risa Indika, NIM 375. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pengembangan industri kreatif di Indonesia. Nah, bangun industri kreatif ini dipayungi oleh hubungan antara intelektual, bisnis, dan pemerintah yang disebut sebagai triple helix, yang merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang viral bagi tumbuhnya industri kreatif. Kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model industri kreatif akan menghasilkan industri kreatif yang berdiri kokoh dan berkesinambungan. Nah, yang pertama ada intelektual. Intelektual ini adalah orang-orang yang dalam perhatian utamanya mencari kepuasan dalam mengolah seni ilmu pengetahuan atas renungan metafisika, dan bukan hendak mencari tujuan-tujuan praktis serta para moralis yang dalam sikap pandang dan kegiatannya merupakan perlawanan terhadap realisme massa. Mereka adalah para ilmuwan, filsuf, seniman, ahli, dan pakar metafisika yang menemukan kepuasan dalam penerapan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada bisnis. Bila dilihat secara ekonomi, bisnis disebut juga perusahaan adalah suatu entitas organisasi yang secara legal dan sengaja diciptakan untuk menyediakan produk dan barang baik berupa produk dan juga jasa kepada konsumen. Pada
Bisnis pada umumnya dimiliki oleh swasta dan dibentuk untuk menghasilkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Yang ketiga ada pemerintahan. Pemerintahan didefinisikan dengan pengertian di mana peranannya sebagai sebuah organisasi yang memiliki otoritas untuk mengelola suatu negara sebagai sebuah kesatuan politik dan aparatur negara yang memiliki badan yang mampu memfungsikan dan menggunakan otoritas atau kekuasaan. Dengan ini, pemerintah adalah ia yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anif Nurul Fadilah, NIM 12405183040. Saya akan menjelaskan mengenai pondasi model pengembangan industri kreatif. Pondasi dari industri kreatif adalah sumber daya manusia atau sumber daya insani. Industri kreatif memiliki keunikan yang menjadi ciri bagi seluruh sektor industri, yaitu peran sentral sumber daya. Oleh karena itu, pembangunan industri kreatif yang kompetitif harusnya dilandasi oleh pengembangan potensi kreativitas. Saat ini, dalam mempertahankan perusahaan yang syarat akan kompetisi, maka kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari financial return saja, akan tetapi juga harus melipat gandakan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Berdasarkan hal tersebut, maka pelipat gandaan kinerja harus ditujukan pada kinerja human capital. Apa sih human capital itu? Human capital adalah pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan kreativitas yang diwujudkan dalam kemampuan untuk menghasilkan layanan profesional dan juga nilai ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Latifah Zahro, NIM 263 akan menjelaskan tentang pilar model pengembangan industri kreatif. Seperti halnya sebuah rumah yang membutuhkan pilar untuk bisa berdiri tegak, begitu juga industri kreatif yang membutuhkan pilar yang perlu terus diperkuat agar industri kreatif dapat tumbuh, berkembang, dan mencapai visi misi ekonomi kreatif tersebut. Ekonomi kreatif mempunyai 5 pilar. Yang pertama adalah sumber daya. Sumber daya yang dimaksudkan di sini adalah input yang dibutuhkan dalam proses penciptaan nilai tambah. Selain ide dan kreativitas yang dimiliki oleh sumber daya insani juga bisa menjadi landasan dari industri kreatif. Karena sumber daya alam maupun ketersediaan lahan yang menjadi input penunjang dalam industri kreatif. Kemudian pilar yang kedua adalah industri. Pada prinsipnya, industri merupakan bagian dari kegiatan masyarakat yang terkait dengan produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi produk atau jasa dari sebuah negara atau area tertentu. Perlunya pengupayaan agar terbentuknya struktur pasar industri kreatif dengan persaingan sempurna yang mempermudah pelaku industri kreatif untuk melakukan bisnis dalam sektor yang dituju. Kemudian yang ketiga ada teknologi. Teknologi dapat didefinisikan sebagai suatu entitas baik material dan non-material yang mempunyai aplikasi penciptaan dari proses mental atau fisik untuk mencapai nilai tertentu. Dengan kata lain, teknologi bukan hanya mesin ataupun alat bantu yang sifatnya berwujud. Tapi, teknologi ini juga termasuk kumpulan teknik atau metode-metode yang membentuk dan mengubah budaya. Kemudian pilar yang keempat adalah institusi atau dalam bahasa Inggris disebut institution. Institusi dalam pilar pembangunan industri kreatif dapat didefinisikan sebagai tatanan sosial, di mana termasuk di dalamnya adalah kebiasaan, norma, adat, aturan, serta hukum yang berlaku. Tatanan sosial ini bisa yang bersifat informal seperti sistem nilai, adat istiadat, atau norma, maupun formal dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir adalah lembaga keuangan atau dalam bahasa Inggris disebut financial institution. Lembaga keuangan adalah lembaga yang berperan menyalurkan pendanaan kepada pelaku industri yang membutuhkan.
baik dalam bentuk modal atau ekuitas maupun pinjaman dan kredit. Lembaga keuangan merupakan salah satu endorsement dalam perjalanan suatu industri kreatif dan salah satu elemen penting untuk menjembatani kebutuhan bagi pelaku dalam industri kreatif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.